Jangan kau melegalkan melegalkan kebiasaan burung dengan mengatakan ini dari kampung saya sudah dulu seperti ini, orang kampung saya juga seperti ini, nenek moyang saya juga seperti ini. Ya ini sama. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Bahwasanya akhlak mulia itu ibadah tersendiri. Seandainya seorang tidak salat malam dan juga tidak puasa sunnah, tetapi dia memiliki akhlak yang mulia, maka derajatnya sama dengan orang yang senantiasa puasa sunnah dan juga senantiasa salat malam. Bagaimana lagi jika dia menggabungkan keduanya, dia berinteraksi dengan masyarakat dengan akhlak yang mulia, kemudian dia juga ternyata sering puasa sunnah dan salat malam. Kenapa dikatakan sama dengan orang yang senantiasa salat sunnah, puasa sunnah dan salat malam? Sebenarnya mengatakan karena ketika seorang puasa sunnah dan salat malam, sungguhnya dia sedang bermujahadah, sedang berjihad melawan hal yang sangat lezat. Kita tahu tidur malam itu suatu yang sangat lezat, apalagi menjelang subuh ya. Maka itu adalah nikmat yang luar biasa. Lagi di puncak-puncak mimpi, kemudian harus bangun melawan rasa kantuk. Ini perlu perjuangan. Apalagi dia tidur agak telat, kemudian dia harus bangun sejam sebelum azan misalnya, atau lebih daripada itu. Maka ini perjuangan yang sangat berat. Maka dia melawan nikmat lezatnya tidur demi untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melawan hawa nafsunya yang ingin tidur. Demikian juga di siang hari tentunya kepingin makan ya, kepingin minum, kemudian ingin juga melampiaskan syahwatnya kepada atau menyalurkan syahwatnya kepada istrinya misalnya, tapi karena dia sedang berpuasa maka dia menahan itu semua. Dan ini adalah hal-hal kelezatan yang dirasakan oleh jiwa. Maka untuk bisa senantiasa salat malam dan puasa sunnah, maka perlu mujahadah, perlu perjuangan melawan hawa nafsu itu semua. Kata para ulama sama dengan orang berakhlak mulia. Orang berakhlak mulia dia bermujahadah melawan jiwanya yang mungkin pingin marah, yang tidak sabar yang mungkin pelit. Ini hal-hal yang merusak akhlak yang mulia. Sebagaimana sudah kita sebutkan, akhlak mulia itu disebut oleh para ulama terkumpulkan pada 3 ciri, yaitu badlun nada, yaitu berusaha memberi bantuan kepada orang lain, kemudian tarkul adza, tidak mengganggu orang lain, dan juga talaqatul wajhi, yang murah senyum. Itu namanya akhlak yang mulia. Murah senyum menunjukkan dia tidak sombong, tidak angkuh, tidak merendahkan orang di depannya. Kemudian dia mudah membantu, menunjukkan dia tidak pelit, tidak bakhil, dan ini salah satu ciri akhlak yang mulia. Yang tidak mengganggu orang lain, yaitu dia tidak menyakiti hati orang lain, tidak mengganggu orang lain, yaitu menahan diri meskipun mungkin dia mampu untuk mengganggu orang lain. Oleh karenanya, untuk bisa menjadikan jiwa berakhlak mulia tidak mudah, perlu perjuangan sehingga dia bisa menjadi orang yang sabar, orang yang dermawan, murah senyum. Ini butuh perjuangan. Jadi dia melawan keinginan-keinginan jiwanya. Ya. Demikian pula dari sisi lain dia bermujahadah melawan berbagai macam model orang yang dia hadapi. Dalam interaksi dia hadapi ada yang orang model seperti ini, model seperti yang begini, yang begitu. Dia harus bisa bermujahadah untuk menghadapi berbagai macam model manusia sehingga dia bisa komitmen di atas akhlaknya yang mulia. Ya. Dan ini butuh perjuangan. Oleh karenanya sama-sama berjuang terkait dengan keinginan jiwa, maka Nabi mengatakan orang yang berakhlak mulia sama dengan mencapai derajat orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa salat malam. Ya. Maka saya bilang lagi, bagaimana kalau dia bisa menggabungkan keduanya? Ya. Ada sebagian orang mungkin dia tidak mampu salat malam, tidak mampu puasa sunnah, berat bagi dia. Itu tidak wajib, tidak berdosa. Tapi ternyata dia mampu berakhlak mulia, sabar terhadap orang, lemah lembut, tidak ada keangkuhan, tidak ada kedengkian, tidak hasad sama orang lain. Maka akhlak mulianya ini membuat dia sederajat dengan orang yang senantiasa puasa sunnah dan salat malam. Inilah rahasianya, kata sebagian ulama, kenapa Nabi SAW menyamakan derajat orang yang berakhlak mulia sama dengan sering puasa sunnah dan sering salat malam. Ya. Taib yang berikutnya, hadis berikutnya, wan Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin suatu rumah di rabadil jannah. Rabat itu maksudnya di pelataran taman, yaitu di luar taman tapi masih dalam areal taman, di pelataran taman. Maksudnya di pelataran surga. Liman tarakal mira'a, bagi siapa yang meninggalkan perdebatan wa in kana muhiqqan, meskipun dia dalam kondisi yang benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, dan aku menjamin istana di tengah-tengah surga atau rumah di tengah-tengah surga liman tarakal kadhib, bagi siapa yang meninggalkan dusta wa in kana mazihan, meskipun hanya bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku jamin istana atau rumah di bagian atas surga yang paling tinggi liman hasuna khuluquhu, bagi siapa yang akhlaknya baik, dan dalam sebagian riwayat atau dibaca liman hassana khuluquhu, bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Haditsun sahihun rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dan az-zaim maknanya ad-dhamin, yaitu saya yang menjamin, saya yang menjamin. Tapi di sini Rasulullah berbicara tentang salah satu sebab seorang meraih rumah di surga. Dan sebagian ulama mengatakan setiap disebut rumah maksudnya qasr, maksudnya istana. Dan diterjemahkan rumah di surga, setiap rumah di surga pasti apa? Istana. Enggak seperti rumah kita. Setiap rumah di surga pasti apa? Pasti istana. Tapi istana tersebut berbagai macam bentuknya. Ya. Ada istana yang dari labinatun min dhahab, labinatun min fiddah, yang batanya terbuat dari emas dan perak. Dan ada istana yang terbuat dari lu'lu'ah, yaitu dari mutiara yang besar, yang indah, dengan berbagai macam istana yang Allah sediakan. Jadi setiap disebutkan rumah maksudnya istana. Maka di sini Nabi menyebutkan 3 perkara. Yang 3 perkara ini semuanya terkait dengan akhlak. Yang pertama, saya menjamin bagi dengan istana bagi siapa yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. Perdebatan atau disebut dengan jidal, ya. Perdebatan. Maka jika maksudnya adalah kebaikan dan dalam agama, maka itu dianjurkan. Allah berfirman, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Dan debatlah mereka dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, serulah kepada Allah dengan hikmah, kemudian juga dengan al-mau'izatul hasanah. Al-mau'izah itu wejangan-wejangan, yang situ ada targhib dan tarhib, ya, memberi motivasi dan peringatan. Ternyata terkadang dalam dakwah juga butuh debat. Allah mengatakan wajadilhum billati hi ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Bahkan Allah juga menyeru untuk misalnya mendebat ahlul kitab dengan cara yang baik. Wala tujadilu ahlul kitab illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum. Janganlah mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali orang zalim di antara mereka. Jadi debat itu diperlukan. Berdebat dengan ahlul batil itu perlu. Allah mengatakan, ya, wal takum minkum ummatun, ya. Hendaknya di antaranya ada sekelompok umat, ya, yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Terkadang amar ma'ruf nahi munkar butuh jidal. Apalagi jidal tersebut dalam rangka untuk membela kebenaran, maka itu diperlukan dengan cara yang terbaik dan hukumnya adalah fardu kifayah. Ini jidal dalam membela kebenaran. Dan jidal seperti ini kita tidak boleh mengalah, karena kalau mengalah berarti hak jatuh. Maka bukan yang dimaksud dalam hadis ini adalah jidal dalam masalah agama. Tapi yang dimaksud adalah jidal al-mira, yaitu perdebatan dalam masalah dunia. Yang ketika kita mengalah itu kita menggugurkan sebagian hak kita. Kita menggugurkan sebagian hak kita. Demi persatuan, demi kebaikan, meskipun kita yang benar. Maka ini yang dianjurkan. Tinggalkanlah perdebatan meskipun kau yang benar, ya. Agar kau mendapatkan istana di pinggiran surga, ya. Istana di pinggiran surga sebagaimana jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan al-mira biasanya orang kalau debat, kalau tujuannya buruk, misalnya dalam rangka untuk mencari kesalahan orang yang berbicara dengan dia, maka dia debat untuk mencari kesalahan orang yang berbicara dengannya. Atau dia berbicara terus supaya menunjukkan dia hebat, ya, dalam perdebatan tersebut, ya.
bahwasanya dia hebat dalam berbicara, bahwasanya dia unggul, menunjukkan dia biarkan temannya bicara kemudian debat untuk menunjukkan dia unggul. Ini semua niat-niat yang buruk. Ya, meskipun dia benar, hendaknya dia tinggalkan. Ya. Oleh karenanya kalau kita sedang dengan kawan kita, sudah ada ngeyel-ngeyelan, berhenti, jangan dilanjutkan. Dia sudah angkat suara, kita sudah angkat suara, berhenti. Berarti ini sudah batasan, itu sudah garis merah, jangan dilawan. Karena kalau kita lanjutkan akan masuk ke hati. Kalau masuk ke hati, sudah retak hati, sudah susah. Tidak akan seperti kembali sedia kala. Oleh karenanya kadang kita bercanda atau kadang kita ngobrol, dia punya pendapat, kita punya pendapat, kemudian sudah sampai angkat suara, berhenti, jangan dilanjutkan. Maka apalagi kalau perdebatan agama tapi ini ada sisi sudut pandang, maka tidak usah dipaksa. Beda kalau memang itu kebatilan. Kebatilan kita tidak mengalah, tetap kau batil. Tapi kalau ternyata hanya permasalahan khilafiyah, masalah agama tapi khilafiyah, dia punya sudut pandang, saya sudut pandang, udah. Tugas kita hanya menyampaikan, tidak usah sampai angkat suara, tidak usah ribut. Meskipun kita merasa benar, kita tinggalkan demi kebenaran. Demikian juga kalau debat sama istri enggak usah lama-lama. Sama istri, menang sama istri juga malu-maluin, kalah apalagi. Ya udahlah, oke, udah selesai. Udah ana beli bakso, Gojek kita beli bakso, GoFood. Udah. Jadi sibukkan dengan yang lain sehingga kita tidak tersibukkan ribut dengan kawan, dengan anak, dengan istri, dengan kakak, enggak usahlah. Kita mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak yang mulia. Meskipun kita yang benar, mampu kita debat di grup, mampu kita kalahin, tapi ngapain? Ya terus mau apa? Mau cari pahala atau mencari pengakuan anggota grup? Kalau cari pahala pengakuan Allah, kalau mencari pengakuan anggota grup berapa orang mereka sih? Oleh karenanya perdebatan itu agak susah ketika perdebatannya di medsos, karena terkadang seorang bukan lagi cari kebenaran tapi menjaga harga diri. Dia enggak boleh kalah. Maka sering haida itu ngeyel, ngeles. Bahas ini ngeles ke kanan, bahas ini ngeles ke kiri. Karena tidak ingin terlihat terlihat kalah, dan semua niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena untuk menjaga harga diri. Tapi ini di antara akhlak yang mulia, tidak suka berdebat ya. Karena perdebatan menimbulkan permusuhan. Yang berikutnya, bibaitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Dan aku menjamin istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bercanda. Ini juga banyak penyakit, seorang ingin bikin lucu tapi dia bikin cerita bohong. Ya ini tidak boleh. Ya, meskipun bercanda, Rasulullah SAW tidak pernah berdusta meskipun bercanda. Ya, meskipun bercanda. Seperti Rasulullah mengatakan, ana hamiluka ala waladin naqah. Ada seorang bilang, ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah, saya minta tunggangan, misalnya buat jihad atau yang lainnya, saya minta tunggangan. Kata Rasulullah SAW, inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan mengangkut engkau pada anak onta. Kata Rasulullah, gimana naik anak onta? Apa yang bisa dilakukan oleh anak onta? Kata Nabi, bukankah semua onta pasti punya mama? Onta udah besar juga pasti anaknya onta. Benar atau tidak? Enggak lucu ya? Antum enggak paham berarti. Jadi orang ini heran, dia pikir anak onta, maksud Nabi anak onta masih kecil, tapi Nabi bercanda, onta gede pun pasti punya mama ya. Dia pasti juga anak ya, dia pasti juga anak. Jadi Rasulullah bercanda tapi tidak dusta ya. Adapun dusta maka tercela meskipun dalam rangka menyenangkan orang lain ya. Dalam hadis kata Rasulullah, wailun liman haddatsa fayakdzib liyudhikal bihil qaum wailun lahu thumma wailun lahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celaka bagi orang yang bercerita kemudian dia berdusta dalam rangka untuk membuat orang yang diajak bicara tertawa, kemudian celaka baginya, Ya, maka Rasulullah sebutkan dia celaka sampai 3 kali. Apalagi orang yang memang kerjaannya buat tertawa orang terus, tidak berhenti-berhenti dengan canda-candaan yang bohong. Cerita bohong. Maka meskipun dusta itu niatnya menyenangkan orang, maka hukumnya haram. Terlebih lagi kalau seperti jadi profesi sehingga membuat orang ketika menonton sampai tertawa terbahak-bahak sampai 1 jam, sampai 2 jam. Ini bisa mematikan hati. Hati. Oleh karena saya sering sampaikan, orang yang sering tertawa berlebih-lebihan, dia sendiri tidak bahagia.
bahagia. Karena kebahagiaan bukan sekedar tawa, kebahagiaan itu isinya di hati. Senang, ketawa itu senang, tapi belum tentu bahagia. Kalau berlebihan tidak boleh. Rasulullah mengatakan la tuksiru minadh-dhahik fa inna kathratadh dhahik tumitul qulub. Jangan terlalu banyak tertawa karena banyak tertawa mematikan apa? Mematikan hati. Oleh karena kalau kita bercanda jangan bohong ya. Kalau cerita lucu enggak apa-apa tapi jangan bohong ya. Seperti tadi Nabi mengatakan sudah kalau gitu karena dia minta onta ya sudah ini ada anak onta naik. Pikir gimana naik onta mau jihad. Baru naik ontanya sudah jatuh. Ternyata maksudnya onta gede tapi setiap onta pasti anaknya mamanya, ya. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku jamin istana di bagian atas surga ini yang paling top ya. Yang paling bagus karena pinggiran, tengah, paling atas. Pinggiran juga karena akhlak, tapi salah satu akhlak. Kemudian yang tengah juga meninggalkan dusta meskipun bercanda juga akhlak mulia. Tapi kalau dia sampai memperbagus akhlaknya, ya maka dia dijamin dengan istana di bagian atas surga. Wa bi baitin fi 'alal jannah liman hasana khuluquhu. Dan aku menjamin istana di bagian atas surga bagi orang yang mengindahkan akhlaknya. Ada riwayat liman hasuna khuluquhu yang baik akhlaknya. Dalam sebagian riwayat atau dibaca hasana khuluquhu yang perbaiki akhlaknya. Ini dalil bahwasanya akhlak bisa dirubah. Seperti saya pernah sampaikan di awal pertemuan kita bahwasanya akhlak itu bisa dirubah. Makanya ada ruang untuk berakhlak mulia. Kalau perangnya tidak bisa dirubah, maka percuma kita berdakwah tentang akhlak. Percuma Nabi menyuruh orang kepada akhlak mulia. Ketika Nabi menyuruh orang untuk berakhlak mulia, berarti akhlak bisa dirubah dari akhlak buruk menjadi akhlak mulia. Dari akhlak sudah mulia, lebih mulia lagi. Lebih mulia lagi. Ya, maka kalau orang mengatakan saya memang begini dari dulu seperti ini saya tidak bisa berubah, itu orang sombong. Orang yang dia tidak mau. Kalau dia mau dia bisa berubah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ya, innamal hilmu bitahallum. Sungguhnya al-hilm itu sifat seorang tidak cepat emosi, tidak cepat membalas dengan cara bersabar. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Siapa yang melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan menjadikan dia penyabar. Yang menunjukkan bahwasanya sifat sabar, al-hilm ini bisa diusahakan. Orang yang pelit bisa jadi dermawan dengan dilatih, dengan dilawan rasa pelitnya. Dia maksakan dirinya untuk bersedekah. Ya. Orang yang malas bisa menjadi rajin, dia paksa dirinya. Lama-lama terbiasa. Ya. Kata pepatah kita bisa karena terbiasa. Ya. Maka akhlak bisa dirubah. Orang yang pemarah bisa jadi pemaaf, bisa. Tadi dia pemarah kita ketahui dalil-dalil bahwasanya memaafkan pahalanya besar, maka dia jadi pemaaf. Saya kenal seorang supir, pernah dia nyetirin saya, dia bilang, "Ustaz, orang ini Ustaz bosnya maksudnya. Dulu tukang marah Ustaz." Tukang marah. Kita semua takut sama dia. Setelah dia ngaji, dia berubah. Saya bilang, "Masa suka marah?" "Iya, dulu suka marah Ustaz." Subhanallah. Jadi mengaji bisa merubah apa? Perangainya. Karena ikut pengajian, karena dapat ilmu, bisa merubah perangai ya. Saya juga pernah cerita, saya ketemu dengan seorang diundang makan. Orangnya sangat lembut, halus banget. Ketika saya keluar dari undangan makan tersebut, teman bilang, "Ustaz kenal tadi siapa yang undang?" "Iya." "Lembut enggak?" "Iya, lembut." "Ustaz dulu orang emosian, suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk. Tahu-tahu dia berubah jadi lembut sekali Ustaz. Sampai kalau dia beli barang sama saya dengan lembut, dia tawar, saya tidak bisa nolak tawarannya." Saking apa? Lembutnya ya. Jadi maksudnya akhlak bisa berubah. Akhlak bisa berubah. Dan siapa yang berhasil merubah akhlaknya dari buruk menjadi baik, ganjarannya sangat besar. Dia akan mendapatkan istana di atas surga. Karena ini pekerjaan tidak mudah, merubah perangai. Ya. Makanya ada riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya perangai itu sulit dirubah karena kenyataan memang sulit. Tapi kalau dia berusaha dan dia mau, bisa. Cuma memang sangat sulit karena banyak orang tidak mau merubah perangai. Dia sudah nyaman dengan perangainya. Dan banyak orang tidak mau merasa dirinya salah. Dia merasa itu oke. Apalagi dia bilang orang kampung saya seperti ini, nenek moyang saya yang seperti ini, sehingga dia berdalil dengan nenek moyang atau berdalil dengan kampung dia. Memang kampung kita seperti ini, memang begini. Ya, kau jangan heran. Lah, tidak boleh seperti itu. Kita sekarang ada parameternya, itu akhlak Islami. Ya. Apa yang kau bawa dari kampungmu, kebiasaan orang tuamu, kebiasaan anak moyangmu, berubah. Jangan kau melegalkan ya
mentabrir, melegalkan kebiasaan buruk dengan mengatakan ini dari kampung saya sudah dulu seperti ini, orang kampung saya juga seperti ini, nenek moyang saya juga seperti ini. Ya ini sama, ngikuti nenek moyang yang salah. Ya, maka seorang ada akhlak Islam, dia berusaha berubah, berusaha untuk berubah karena Allah Subhanahu Wa Taala dan jaminannya adalah istana di bagian atas surga. Khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih mulia, akhlak dari sananya atau perangai yang diusahakan? Karena ada akhlak yang dari sananya seperti Rasulullah berkata kepada Ashaj Abdul Qais, kata Rasulullah SAW, inna fika khoslataini yuhibbuhumullah. Sungguhnya kau memiliki dua perangai yang Allah mencintai dua perangai tersebut, al-hilm wal anat, yaitu sabar, bijak, hikmah dan tidak terburu-buru. Maka dia bertanya, ya, am jabalani Allah alaihima am takhallaqtu bihima. Ya Rasulullah, ini akhlak dua perangai ini memang dari sananya Allah sudah pasang kepada saya, Allah memfitrahkan saya seperti itu, atau saya usahakan? Kata Rasulullah SAW, Allah yang telah memasangkan pada dirimu. Maka dia memuji Allah, segala puji bagi Allah telah menjadikan aku berperangai dengan dua perangai tersebut. Ada orang bawaannya seperti itu, mungkin sejak lahir sabar, ya, ditegur, diganggu, bully, senyum, sabar. Mungkin diinjak kakinya, dia bilang maaf, kaki saya masih dipakai. dia tidak emosi. Dia tidak emosi, sabar. Ada yang seperti itu, sabar. Ada orang murah senyum. Kalau dia marah, diam aja. Enggak pernah teriak-teriak, enggak pernah bikin heboh, enggak pernah. Oh, yang sabar. Ada seperti itu modelnya. Memang penyabar, dari sananya penyabar. Ya. Nah, mana yang lebih afdal? Akhlak dari sananya atau dia tadinya pemarah, kemudian dia berjuang, akhirnya jadi penyabar? Kira-kira mana yang lebih baik? Ya. Yang pertama atau yang kedua? Yang dari sananya atau yang dia usahakan? Yang bilang dari sananya angkat tangan. 1, 2. Nah, saya ragu-ragu. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah yang banyak. Coba yang bilang dari sananya mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau salah jangan ini ya, sedih ya. Yang mengatakan lebih bagus dia usahakan angkat tangan. Masya Allah. Dua-duanya benar. Dari sananya, pertama itu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang Allah mencintai akhlak tersebut, Allah pasang sama kamu, berarti kamu dapat anugerah luar biasa. Yang kedua, kalau akhlak dari sananya tidak susah berubah, terbawa terus karena dia difitrahkan seperti itu. Adapun yang kedua, dia lebih baik dari sisi dia berusaha sehingga dia bisa berubah karena Allah. Ini perjuangan luar biasa, perjuangan ini mendapatkan pahala yang besar. Tetapi rawan bisa kembali lagi. Kau belum tahu siapa dulu saya. Sebagian orang marah-marah begitu. Tiba-tiba dia ngamuk, ternyata dulu bekas bajingan misalnya, ya. Ya, oleh karenanya yang kedua ini rawan, kalau dia ada apa-apa bisa berubah kembali. Dia dari sisi masing-masing. Mau saya, hadis ini memotivasi kita untuk jangan pernah putus asa untuk merubah akhlak kita, dan jangan pernah putus asa mendoakan keluarga kita agar akhlaknya mulia. Anak-anak bisa berubah akhlaknya, bisa. Kita doain sampai akhlaknya berubah. Memang kalau udah perangai susah, orang sombong susah tawadhu. Ya. Orang pelit susah jadi apa? Dermawan, susah banget ya. Susah banget. Sudah dipancing-pancing tetap aja tidak dermawan. Sudah diajak makan sengaja biar dia enggak enak supaya bayar karena dia yang paling kaya. Ini ceritanya atas saya diceritain. Jadi dia ini orang ini paling kaya di antara teman-teman, diajak makan. Terus enggak ada yang mau bayar, tunggu dia yang bayar. Tahu-tahu aduh, dompet ketinggalan katanya. Akhirnya yang bayar yang miskin lagi. Pingin jebak dia supaya dermawan, ternyata dia bilang dompet ketinggalan. Itu zaman dulu, belum ada apa seperti sekarang ya. Jadi ya seperti kisah disebut dalam kitab Al-Bukhala karya Al-Jahid ya. Jadi ada orang miskin, dia gregetan sama si kaya pelit banget. Gimana cara buat dia ini sadar kalau kamu itu apa? Kau itu pelit. Maka si miskin kumpulin uang, maka dia undang si kaya agar si kaya ngerti saya aja miskin bisa ngundang makan. Akhirnya dia undang makan, dia kasih makanan enak, dengan susah payah dia siapkan makanan ini tersebut, si kaya makan. Karena dia tahu gratis, dia makan banyak. Karena gratis. Makan banyak-banyak sampai kekenyangan, dia muntah. Terus dia menangis. Si miskin tanya, kenapa kau nangis? Aduh sayang, gratisan saya muntahkan. Jadi kalau perangai susah berubah. Kalau orang tidak niat berubah, tidak bakalan bisa berubah. Tapi kalau dia niat, bisa. Karena Rasulullah yang bilang,
Ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasana khuluquhu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang merubah akhlaknya. Jadi tidak baik menjadi baik. Maka kita berdoa akhlak kita, ya Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta, sarif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'a illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang bisa menjadikan aku berakhlak mulia kecuali Engkau. Jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau. Kemudian juga Allahumma janibni munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari akhlak yang mungkar, amal yang mungkar, penyakit-penyakit yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar. Kemudian juga kita berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sungguh Engkau telah mengindahkan fisikku, ya maka indahkanlah akhlakku. Ini doa bukan pas bercermin ya. Kapan saja kita berdoa dengan doa tersebut, tidak ada kaitannya dengan cermin ya. Jadi ini di antara 3 doa. Kita juga doakan anak kita, misalnya anak kita si fulan, kita bilang Allahumma hdi fulan ibni wala ala anakku li ahsanil akhlaqi. Tidak ada yang kepada akhlak yang terbaik, tidak ada yang beri petunjuk kepadanya akhlak yang baik kecuali Engkau, jauhkanlah dia. Kita doain anak-anak, kita doain istri kita agar berakhlak mulia. Mungkin bertahun-tahun baru Allah kabulkan, entah kapan Allah kabul, kita berdoa. Karena akhlak bisa berubah. Akhlak bisa berubah. Ada anak yang tukang marah-marah, bisa berubah. Ada akhlak berdurhaka sama orang tua, bisa berbaik kembali kepada orang tuanya. Karena akhlak bisa berubah. Tapi kita lanjutkan. Hadis berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab ini ya. Nanti di akhir kita buka tanya jawabnya kalau ada waktu. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanakum akhlaqa." Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah ats-tsartsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihiquna. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat denganku majelisnya pada hari kiamat kala itu surganya sangat tinggi, dekat dengan surgaku. Yaitu siapa? Ahsanukum akhlaqa, ya. Ahsanakum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Jadi Rasulullah menyebutkan orang yang paling dia cintai, yang paling dekat dengan dia. Setelah itu Rasulullah menyebutkan lawannya. Wa inna abghadakum ilayya, dan sungguhnya yang paling aku benci di antara kalian, dari kalian. Wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan yang paling jauh dariku pada hari kiamat kelak. Siapa? Ats-tsartsaruna, orang yang banyak omong, wal mutasyaddiquna, yang ngomong dengan bersilat lidah, wal mutafaihiquna, yaitu yang sombong, mengomong tapi menunjukkan kesombongan. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, qad alimna ats-tsartsaruna wal mutasyaddiqun. Kami telah paham makna ats-tsartsarun, yaitu banyak ngomong, al-mutasyaddiqun yaitu berbicara dengan syidiknya, itu apa, dengan mengolah-ngolah lisan ke sana kemari ngomongnya. Famal mutafaihiqun, apa yang dimaksud dengan al-mutafaihiqun? Qala al-mutakabbirun, yaitu orang yang sombong. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, dan dia berhadis yang hasan. Kemudian An-Nawawi berkata, ats-tsartsar huwa katsirul kalami takallufan. Ats-tsartsar itu orang yang banyak omong, menyengaja untuk banyak ngomong terus. Wal mutasyaddiq al mutatawil ala nasi bi kalami, itu mentang-mentang merasa tinggi di atas orang lain dengan pembicaraannya. Wa yatakallamu bimil'i fihi tafassuhan wa ta'ziman li kalamihi, dia berbicara dengan memenuhi mulutnya dengan pembicaraan kanan kiri, dengan memfasih-fasihkan pembicaraannya, mengindah-indahkan pembicaraannya, diagungkan pembicaraan dia, pembicaraan hebat, ta'ziman li kalamihi, dalam rangka mengagungkan apa yang dia bicarakan. Wal mutafaihiq asluhu minal fahaq wa huwa al-imtila. Al-fahaq maknanya al-imtila itu penuh. Wa huwa alladhi yamla'u famahu bil kalami wa yatawassa'u fihi, kata Ibnu Utsaimin, itu orang yang memenuhi mulutnya dengan pembicaraan dan dia berlebar-lebar. Wa yugribu bihi takabburan wa irtifa'an, dan dia menggunakan lafal-lafal yang asing-asing, yang aneh-aneh, yang orang jarang tahu maknanya karena sombong dan merasa tinggi. Wa idharan lil fadilati ala ghairi, dan untuk menunjukkan dia lebih hebat daripada yang lainnya. Taib.
Ini hadis terakhir terkait dengan bab ini. Rasulullah menyebutkan tentang orang yang paling dia cintai. Ternyata di antara orang yang paling dicintai adalah yang akhlaknya terbaik. Karena Rasulullah SAW dipuji oleh Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang sangat agung. Ya. Dan orang yang menyerupai Nabi di antaranya pada sisi akhlak Nabi. Ya. Ittiba kan banyak, ittiba mencontohi Nabi. Banyak orang hanya fokus pada mungkin penampilan, pada ibadah, itu sudah bagus, luar biasa. Tapi di antara perkara yang hendaknya kita meniru Nabi bukan cuma cara beribadah, tapi akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Ini perkara yang Allah puji Nabi di antaranya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang sangat agung. Nah, semakin orang meniru akhlak Nabi, semakin dicintai oleh Nabi. Dan semakin dicintai oleh Nabi, berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan membatasi ittiba hanya pada masalah ibadah. Semuanya kita ittiba kepada Nabi. Akidah kita ittiba kepada Nabi. Akidah kita di atas sunnah. Cara ibadah juga di atas sunnah. Akhlak juga di atas sunnah. Maka seorang menggabungkan antara agama dengan akhlak. Karena ada orang yang memang akhlaknya baik, agamanya enggak baik. Itu ada. Orang ateis juga ada yang akhlaknya baik, agamanya kacau. Ya. Orang musyrikin juga ada akhlaknya baik, agamanya kacau. Ada sebaliknya, agamanya baik, akhlaknya kurang baik. Ya, mungkin kalau sholat selalu saf pertama, selalu baca Quran, tapi sombong, tapi angkuh, kalau utang enggak pernah bayar. Ada seperti itu. Makanya dalam hadis, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu, fazawwijuhu." Jika datang kepada kalian orang yang melamar yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jadi ada perbedaan antara secara istilah ada agama terkait hubungan kita dengan Allah dan ada akhlak. Kalau bisa dua-duanya bagus. Ittiba kepada Nabi pada dua-duanya. Ya. Seperti perkataan Jamilah, istrinya Thabit bin Qais bin Syammas yang dia minta khulu. Ketika dia minta khulu kepada Thabit bin Qais bin Syammas, padahal Thabit bin Qais bin Syammas ini dijamin oleh Nabi masuk surga. Sampaikan kepada dia, huwa min ahlil jannah. Dia penghuni surga. Tapi dia minta pisah dari suaminya. Dia mengatakan, Rasulullah, inni la aibu thabitan fi khuluqin wala dinin. Ya Rasulullah, saya tidak mencela suamiku ini pada agamanya maupun akhlaknya. Walakinni akrahul kufra fil Islam. Tapi saya takut kufur. Kufur saya takut membangkang dia karena saya tidak suka sama dia. Saya tidak cinta sama dia. Kalau tidak cinta susah untuk taat. Maka lebih baik saya pisah. Bukan karena agamanya jelek, bukan karena akhlaknya jelek. Ini orang agamanya bagus, bahkan dijamin surga oleh siapa? Nabi. Ini akhlaknya bagus, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Saking akhlaknya bagus ketika turun firman Allah, ya wala tajar ya ayyuhalladzina la tarfa aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Jangan kalian keraskan suara kalian ketika ngomong sama Nabi sebagaimana di antara kalian saling keras ketika berbicara. Sementara Thabit ini kalau ngomong keras. Ketika turun ini kata Allah, antah bata amalukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai kalian suara keras di hadapan Nabi, amal kalian gugur. Gara-gara itu dia tidak ke masjid. Dia tidak ke masjid. Dia takut amalnya gugur karena dia kalau ngomong sama Nabi suaranya keras. Maka Nabi selesai salat Nabi tanya, "Mana Thabit?" Maka saya cari dia, ada sahabat yang cari ketemu di rumahnya. "Kenapa kau tidak ke masjid?" "Ini min ahli nar." Saya ini suaranya keras. Allah telah berfirman demikian, saya penghuni neraka. Akhirnya dilapor pada Nabi, kata Nabi, sampaikan dia penghuni surga. Jadi penghuni surga luar biasa. Akhlaknya baik, takut ngomong keras di hadapan Nabi. Istrinya mengatakan, saya tidak mencela akhlaknya, tidak mencela agamanya, tapi saya enggak suka sama dia. Jadi pisah aja. Akhirnya pisah. Mungkin kurang apa. Akhirnya pisah. Itu khulu terjadi di zaman Nabi SAW. Kisahnya Thabit bin Qais bin Syammas dengan istrinya, kalau nggak salah namanya Jamilah. Ya, istri namanya Jamilah. Jamilah artinya apa? Cantik ya. Cantik. Oleh karenanya, tapi yang jadi perhatian kita, istrinya mengatakan, saya tidak mencela agamanya maupun apa? Akhlaknya. Jadi seorang berusaha dua-duanya baik, ittiba kepada Nabi dari sisi agama, akidahnya di atas sunnah, ibadahnya di atas sunnah, akhlaknya juga di atas sunnah. Maka jangan membatasi diri ittiba hanya kepada agama, tetapi juga kepada akhlak. Bahkan Nabi menjadikan parameter di sini.
bahwasanya inna min ahabbikum ilayya, orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat majelisnya kepadaku pada hari kiamat kelak adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti ini ittiba dalam sisi akhlak penting. Maka perlu kita belajar tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ada buku baru judulnya Sisi Akhlak Nabi yang Jarang Diketahui, ya. Jadi maksudnya kita belajar agar kita bisa meniru Nabi. Mungkin tidak akan sempurna, tapi kita berusaha meniru, karena berusaha ittiba. Karena ini parameter dicintai oleh Nabi dan parameter akhlak dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Sebaliknya kata Nabi, wa inna abghadakum ilayya, orang yang paling aku benci, yang paling jauh kedudukannya pada hari kiamat kelak, ats-tsartsarun, suka ngomong, banyak ngomong. Rasulullah enggak suka banyak ngomong. Apa kata Imam Nawawi? Wa huwa katsirul kalami takallufan, yang banyak ngomong dengan menyengaja untuk banyak ngomong. Kalau di majelis dia ngomong terus, kita tunggu dia berhenti, enggak berhenti-berhenti. Mic-nya enggak pindah-pindah, dia ngomong terus enggak berhenti. Kita goda, dia ngomong terus enggak berhenti. Saya juga jengkel ketemu orang seperti itu. Jadi pernah ketemuan beberapa kawan-kawan dan ngomong terus. Saya bilang, diam dulu, gantian ngomong. Antum ngomong terus, gantian dulu. Oh iya. Kalau enggak ditegur enggak berhenti-berhenti. Terus kapan kita mau ngomong? Nah, saya tegur, antum ngomong terus, gantian dong. Oh iya. Oleh karenanya, kecuali ya, memang hadirin pingin kamu ngomong, ya udah, kalau hadirin pingin kau ngomong, ya silakan yang ngomong, ya enggak apa-apa, mungkin kasih nasihat. Oh jangan, tapi kalau ada pertemuan, ada orang suka ngomong enggak mau berhenti, ya ini sar-sar, orang yang suka ngomong, tidak memberi kesempatan kepada orang lain. Bahkan kalau orang lain ngomong belum selesai, dia patahkan. Belum selesai ngomong, dia potong, ya. Orang ngomong dia tidak peduli. Dia maunya dia jadi pusat pembicaraan. Kalau konferensi maka konferensi meja sudut. Maunya dia saja yang ngomong, bukan meja bundar. Tidak boleh orang lain ngomong. Ya. Repot seperti ini. Sar-sar suka ngomong, hobinya ngomong. Di majelis ngomong terus. Tidak lihat ada yang lebih tua, ada yang lebih alim, ada yang lebih faqih. Ngomong terus. Ada orang seperti ini. Ini orang gimana ya? Masih lebih muda, ilmu juga cetek, ngomong melulu. Jadi ini enggak benar. Kita tahu dulu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang teka-teki kepada para sahabat, kata Rasulullah sallam, "Inna minasyajari lama barakatuka barakatil muslim. Hadithuni ma hiya." Ketahuilah ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkan kepadaku pohon apakah itu? Dalam riwayat kata Rasulullah, "La tahattu waraquhu," bahwasanya daun-daunnya tidak gugur. Rasulullah jelaskan sifat-sifat pohon tersebut. Akhirnya orang-orang ngomong terka-terka, fa dhahaban nasu ila syajaril bawadi. Orang pikir ini teka-teki susah. Pohon yang aneh-aneh. Oh, pohon ini, pohon di lembah ini, salah semua. Kata Ibnu Umar, fa waqa fi nafsi annaha nakhlah. Ini pasti pohon korma. Ini teka-teki enggak susah. Padahal korma mereka tiap hari makan korma. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi sedang makan jantung korma, jumar. Jumar itu bukan jantung kayak jantung pisang, enggak. Batang korma dilobangin di bagian atas itu manis, batangnya itu manis, namanya jumar. Rasulullah sedang makan jumar. Rasulullah kasih teka-teki pohon apa? Ternyata teka-tekinya enggak susah. Para sahabat pergi ke pohon yang aneh-aneh. Kata dia, saya merasa itu adalah pohon korma. Kemudian saya lihat ternyata ada Abu Bakar dan Umar. Ada bapakku Umar bin Khattab, ada Abu Bakar, wa huma lam yatakallama, dan keduanya enggak jawab, diam aja. Fa idza ana asgharul qaum, ternyata saya yang paling kecil di antara para hadirin. Mending saya diam saja. Dia beradab, dia tidak apa? Tidak ngomong karena enggak enak sama yang lainnya. Jadi maksudnya orang jangan ngomong mulu, kasih kesempatan yang lain. Kecuali memang orang semua senang kau yang ngomong. Ya. Tapi jangan merasa disenangi orang. Tanya dulu, bagus enggak tadi saya banyak ngomong. Karena semua orang merasa dia senang orang, padahal orang bosan dengar ngomong dia. Ngomong mulu, enggak kasih kesempatan yang lain. Ada orang ngomong dipotong, orang ngomong dia tidak pandang. Dia tidak menghormati orang, ini sombong. Sar-sar. Al-mutasyaddiq, yaitu merasa tinggi. Jadi dia ngomong dengan bahasa-bahasa yang indah, dia riya. Maksudnya dia riya dengan apa? Dengan cara bicaranya. Begini, wah, fasih ngomong-ngomong seperti ini. Dan yang terakhir kata Nabi, al-mutafaihiq. Al-mutafaihiqun yaitu orang-orang yang sombong. Ya, jadi ketika dia bicara dengan bahasa-bahasa yang indah, dia merasa yang lain rendah. Ya, dia memenuhi mulutnya dengan perkataan-perkataan. Kalau bahasa Arab dia pakai kata-kata yang asing. Kalau seperti kita pakai kata-kata yang intelek, hitam telek kata. Intelek orang enggak ngerti apa ini. Depan ini orang awam enggak ngerti ya ngomong apa. Gini, ini ngomong apa orang ini?
Ada orang sengaja begitu. Kecuali depanmu orang intelek semua, boleh lah. Depan orang awam kamu pakai bahasa-bahasa yang kayak Inggris-Inggrisan dikit, Perancis-Perancisan sedikit, ya. Sehingga orang terpesona, ngomong apa ini, maksudnya apa ya? Pura-pura tahu, gitu, nggak ngerti ngomong apa dia. Jadi dia sengaja begini itu sombong. Dia hebat bicara, kemudian menunjukkan kecerdasannya. Ini Rasulullah sangat benci. Kenapa di balik cara ngomongnya ada nampak kesombongan, ada nampak apa? Keangkuhan. Ini cuma sekedar sarana. Orang sombong itu aplikasinya atau terproyeksi dalam banyak hal. Dalam cara geraknya, gestur tubuhnya, cara ngomongnya, cara bahasa-bahasa yang dia pilih. Ini ketika dia sombong maka dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Azkar, dia mengatakan berbeda kalau seorang sedang ceramah atau khutbah dengan memilih kata-kata yang indah supaya orang mudah paham, bukan bikin orang bingung. Dia susun kata-kata yang bagus, singkat, padat supaya orang lebih paham, tidak jadi masalah. Bukan maksudnya untuk sombong, untuk menunjukkan dia hebat dalam bahasa Arab, bukan. Tapi dia memang memilih kata-kata agar mudah dipahami. Makanya Syekh Utsaimin melarang kalau kita bicara sama orang awam, kita pakai bahasa fusha, orang awam enggak ngerti, dia masukkan dalam hadis ini. Ngapain bicara dengan bahasa fusha, grammar dengan grammar lengkap sama yang kau hadapi orang awam? Ngapain? Sama kalau saya bilang bahasa sekarang, kita orang Indonesia mau pakai bahasa-bahasa intelek, sebenarnya depan kita lulusan SD enggak ngerti. Kita ngomong, dia ini bicara apa ini ya? Ya. Nah, ini khawatirnya karena kesombongan, keangkuhan ini sangat dibenci oleh Nabi SAW karena dia ngomong dengan merasa tinggi. Disebutkan dalam sebagian ada seorang ahli bahasa, dia terjatuh, kemudian orang-orang pada kumpul pada dia, ya, kemudian dia pakai bahasa susah, ada bahasa Arab, ada bahasa susah, orang bingung, dia ngomong apa ini? Jangan-jangan dia lagi kemasukan jin, jadi dia ngomong pakai bahasa Arab yang susah. Apa malakum takakatum alayya, apa sudah ifrong kauan apa bahasa saya lupa. Dulu saya pernah belajar bahasa Arab, saya sudah lupa juga ibaratnya, tapi bahasa itu susah, jarang orang awam tahu. Ketika dia orang datang ke ini ngapain, orang bilang jangan-jangan jin, kemasukan jin, enggak tahu ngomong apa ini. Padahal dia pakai bahasa Arab yang sangat fusha tapi jarang kalimatnya dikenal oleh orang awam. Kita bicara haditsun nas bima ya'rifun, ngomong sesuai dengan kemampuan masyarakat. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, rawat Tirmidzi an Abdullah bin Mubarak fi tafsir husnul khuluq. Ini saya sering sebutkan. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Imam Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seorang imam dikira ahlu sunnah, berakidah ahlu sunnah, dan dia adalah ulama yang mengumpulkan banyak kelebihan yang jarang terkumpulkan pada seorang, ya. Dia ahli ibadah, dia mujahid, ya, kemudian dia juga dermawan, ya, luar biasa, ya. Ya, terkumpul pada dia ilmu. Ya, ada orang mungkin ahli ibadah ilmunya kurang, ada orang ahli jihad ilmunya kurang, tapi dia semua Quran, hadis, ahli jihad, dermawan, ahli ibadah lengkap. Abdullah bin Mubarak, dan jarang orang seperti beliau. Ketika dia menafsirkan husnul khuluq, dia berkata, dia simpulkan tadi, huwa talaqatul wajhi. Husnul khuluq itu adalah senyum, murah senyum, wa badlul ma'ruf, suka membantu orang lain, wa kaful adza, tidak ganggu orang lain. Siapa terkumpul pada dirinya tiga perkara ini, maka dikatakan dia berakhlak mulia. Tanda-tanda pertama orang akhlak yang mulia, murah senyum. Kalau murah senyum menunjukkan tidak sombong. Sebagian orang hanya senyum kepada orang kaya, sama orang miskin tidak ada senyum. Enggak boleh orang miskin kelihatan bajunya enggak rapi, kelihatan orang miskin lah, kotor apa, tidak senyum. Sama pembantunya tidak senyum, sama supirnya enggak senyum, sama pegawainya enggak senyum. Dia mau senyum sama orang semisalnya. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.